Prabowo dikecam. Hal ini dikarenakan sebuah program pelatihan militer Cobra Gold yang akan diikuti militer Indonesia menjadi perbincangan hangat. Pasalnya dalam latihan itu para peserta diwajibkan untuk membunuh dan memakan hewan hidup-hidup. Diketahui dari sebuah surat yang dikirimkan organisasi internasional People for the Ethical Treatment of Animals, yang isinya meminta Prabowo untuk menghentikan praktik-praktik semacam itu. Peta telah mengirim surat mendesak kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendesak penyelenggara Cobra Gold agar menghentikan penggunaan hewan hidup dalam latihan pengadaan makanan untuk kelangsungan hidup. Pelatihan Cobra Gold sendiri merupakan inisiasi antara militer Thailand dan Amerika Serikat yang diadakan hampir setiap tahun. Latihan ini melibatkan korps tentara dari berbagai negara. Dan untuk tahun ini Indonesia dijadwalkan untuk mengikuti gelaran tersebut. Untuk meningkatkan prajurit dalam menghadapi pertempuran dalam peperangan, salah satunya untuk menumpas OPM yang ada di Papua. Prajurit Batalion Infanteri Yonif 315 Garuda atau yang dijuluki Pasukan Setan saat ini sedang bersiap-siap untuk ditugaskan ke Papua untuk menumpas OPM sampai ke akar-akarnya. Seperti namanya, Pasukan Setan sangat menakutkan. Pasukan ini dikenal belum pernah gagal menjalankan misi. Belanda saja pernah memilih tidak berperang dengan Indonesia karena tidak ingin mencari masalah dengan pasukan ini. Begitulah gambaran yang bisa digambarkan kepada pasukan setan milik TNI. TNI terus mengasah kemampuannya untuk menghadapi berbagai situasi di daerah rawan konflik yang dapat mengancam nyawa mereka. Akhir pekan lalu, ratusan prajurit tempur Angkatan Darat melakukan latihan menembak dengan senjata sniper atau senjata runduk. Latihan menembak yang dipimpin langsung Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda Mayor Aryo Priyotomo dilaksanakan di lapangan tembak Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Pada pelaksanaan latihan ini telah direncanakan sedemikian rupa sehingga sasaran latihan dapat meningkatkan kemampuan para prajurit bagi para penembak yang akan melaksanakan tugas operasi Pamrahwan Papua. Tantang pasukan elit TNI, OPM mati diterjang timah panas. Bentrokan senjata telah pecah di Bandara Aminggaru, Distrik Ilaga, Puncak Jaya, Papua Barat. Kelompok separatis bersenjata OPM menyerang pasukan elit TNI. Berdasarkan informasi yang diterima, kontak tembak terjadi selama lebih dari 2 jam di ujung landasan pacu bandara. Kontak tembak pecah setelah kelompok separatis OPM menembaki 3 prajurit yang sedang melakukan pengamanan di ujung runway. Serangan dilancarkan dari arah utara bandara. Mendapat serangan itu, TNI tak mau tinggal diam. Mereka balas menembak hingga bentrok senjata tak terelakkan. Tak berapa lama kemudian, sebanyak 11 prajurit TNI bergabung memberi bantuan. Dan akhirnya kelompok penyerang terdesak. Satu anggota OPM atas nama Tera Uamang tewas di lokasi bentrokan. Anggota OPM itu tewas dalam kondisi bersimbah darah. Dia tewas akibat diterjang 4 peluru yang ditembakkan prajurit TNI. Penyerangan terhadap TNI sengaja dilancarkan OPM. Mereka mau membunuh ketiga prajurit TNI tersebut dan ingin merampas senjatanya. Perlu diketahui, memang dalam 2 bulan terakhir ini kelompok OPM semakin mengganas dan menargetkan objek vital bandar udara sebagai sasaran penyerangan. Militer Indonesia kirim ratusan pasukan terlatih ke Kongo. Kepala Staf Umum TNI Letjen Ganip Warsito hari ini memimpin upacara pemberangkatan 175 prajurit TNI ke Kongo. Menurut Panglima, tugas misi perdamaian di Kongo bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaian tersebut menjadi tantangan tersendiri. Selama ini prajurit Indonesia dalam menjalankan misi PBB tidak hanya dikenal karena profesionalisme dalam melaksanakan tugas, tetapi juga kemampuan mereka untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat di tempat mereka ditugaskan. Panglima TNI meyakini bahwa dengan bekal latihan, keterampilan dan pengetahuan yang telah dimiliki, prajurit Satgas akan dapat mengemban tugas tersebut dengan baik. Satuan tugas yang akan berangkat menjalankan misi PBB ke Kongo terdiri dari 175 prajurit pilihan TNI gabungan dari 3 matra, yaitu dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus berusaha memodernisasi alat utama sistem persenjataan.
Khusus untuk Angkatan Udara mulai tahun ini hingga 2024 akan merealisasikan berbagai alutsista modern secara bertahap. Salah satu yang akan diboyong adalah pesawat radar. Pesawat radar merupakan pesawat multifungsi yang dirancang untuk mendeteksi pesawat terbang lain. Radar ini dapat membedakan antara pesawat terbang kawan dan pesawat terbang musuh dari jarak jauh. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan alutsista dalam waktu dekat, TNI juga akan melaksanakan modernisasi berbagai pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun ini. Selain pesawat multi-role combat aircraft, F-15EX dan Dassault Rafale, rencana TNI AU merealisasikan akuisisi pesawat berkemampuan airborne early warning dan control turut menjadi sorotan. Maklum, Indonesia belum memiliki pesawat sekelas tersebut.